Dan pemirsa, salah satu rekan sesama Menteri B.J. Habibie di masa pemerintahan Soeharto adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardiman Djojonegoro. Profesor Wardiman juga menjabat Menteri saat B.J. Habibie menjabat Presiden ketiga Republik Indonesia. Lantas bagaimanakah sosok Habibie di mata Profesor Wardiman? Telah hadir di studio kami Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1993 sampai 1998, Profesor Wardiman Djojonegoro. Selamat pagi Pak Wardiman. Selamat pagi. Turut berduka cita, kita semua berduka cita, apalagi Pak Wardiman ini sudah kenal lama sekali sama almarhum. Ya, betul. Boleh ceritakan pertama kali kenal itu kapan? Pertama kali kenal waktu kami ada di Bandung. Yaitu tahun berapa, Pak? Saya masuk tahun sebenarnya saya masuk 53. Tapi saya waktu itu di pelonconya tahun 54, karena saya ikut Pekan Olahraga Nasional tahun 53, sehingga pelonconya tahun berikutnya. Nah, Pak Habibie masuk di Bandung ITB waktu itu juga tahun 54. Jadi kita di pelonco bersama-sama dan satu regu. Jadi 65 tahun yang lalu kira-kira? Ya, sekitar 55 tahun yang lalu? 65 benar ya? Udah lama sekali. 46 tambah 19. Iya benar ya? Ya 65 ya. 65 tahun yang lalu ya. Itu masih ingat betul seperti apa kira-kira sosok Pak Habibie waktu itu? Waktu itu kan kita tidak lihat, tapi waktu dalam regu perpeloncoan itu ya sangat gesit. Dan setiap pelonco kan diberi nama panggilan. Ingat nggak namanya apa Pak? Di sini lalu harus pakai macam-macam. Boleh sebak apa, nama panggilannya tuh Bangsat. Oh iya? Bangsat tuh bukan Bangsat itu, tapi Bangsat Kutu itu loh. Kutu yang kecil itu, namanya juga Bangsat. Ya itu, terus di sana saya kenal, ya bicara, kita masuk kalau salah di bagian mesin waktu itu. Tapi sudah itu saya tidak lihat karena ternyata dia pergi ke Jerman. Oh, sejak tahun 54 berarti ya, pergi ke Jerman. Ya, hanya tidak lama setahun. Sedangkan saya ke Belanda tahun 55. Tahun 55 di Belanda. Ketemu lagi kapan tuh Pak? Nah, tentunya waktu antara Belanda sama Jerman, PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, itu sering berkunjung. Jadi beliau sering berkunjung ke tempat saya, itu Delft namanya, di kota Delft. Nah, tahun itu 58 karena irian, pemerintah meminta mahasiswa Indonesia pindah. Jadi saya pindah ke Jerman. Nah, waktu di kota yang sama waktu itu? Belum. Waktu itu Pak Habibie tanya, "Man, kamu mau pindah kemana?" Wah, nggak tahu saya. Mungkin ke Austria saja. Oh jangan, pindahlah ke Jerman. Kenapa katanya? Karena itu adalah negara teknologi. Bagaimana dia membangun teknologinya, dan waktu itu Jerman sedang memang giat membangun. Lalu dia bilang, sudah gini aja Man, kamar saya besar, udah kamu ikut saya satu kamar. Jadi satu kosan satu kamar? Jadi saya satu kamar, kamarnya dia besar, jadi kita berdua di sana. Ya. Jadi di sanalah selama di Jerman. Jadi bisa bersama-sama juga, ya, dan banyak kenangan selama mahasiswa. Tentunya. Selama mahasiswa tadi Bapak bilang sayang banget nggak ada fotonya. Tapi semasa mahasiswa itu apa sih yang paling diingat dari sosok Pak Habibie ini? Begini, dia ini sangat pintar. Dan terkenal sangat pintar dari zaman dulu ya Pak? Oh sudah sangat terkenal. Bahkan di Jerman sekalipun dia sudah terkenal. Suka bicara. Dan percaya diri, ya. Sehingga kadang-kadang orang agak aneh, wah ini orang kok sombong, tapi sebenarnya bukan sombong, tapi sangat terbuka. Dan kepintarannya misalnya ya, begitu dia selesai, dia langsung mengadakan perhitungan untuk mengetes gerbong kereta api, tekanan kayak kapal terbang, itu gerbong. Dan begitu gerbongnya mulai retak atau mulai melembung, semua perhitungannya yang dia buat teori sebelumnya cocok dengan hasil pengukuran. Wah langsung dia jadi nomor 1 lah di Jerman begitu. Karena mahasiswa baru, asing lagi, orang asing, tapi nah itu dia bangga menceritakan pada semuanya. Ya, betul. Yang kedua, ya kita karena waktu itu mahasiswa sana hanya 100-an di kota Aachen namanya. Aachen, ya. Jadi kita
ada suatu klub Rom itu ruangan bertemu di sana. Kita saben hari apa gitu Jumat kalau saya bertemu. Nah, dia senang menyanyi. Oh ya? Ya, Lagu menyanyi. apa waktu itu yang dia paling suka nyanyi? Paling suka ya itu Sepasang Mata Bola. Oh, Ismail Marzuki. Ismail Marzuki. Tapi kalau dia menyanyi, kita kan pasti ada band anak Indonesia. Bapak Kalau ikut juga? Wah, saya nggak bisa nyanyi, saya hanya mengorganize. Terus, tapi kalau penyanyi dia itu selalu bandnya yang ikut dia, karena kadang-kadang iramanya nggak cocok. Ya, tapi kita sudah tahu sih, jadi kita ikut aja. Senang. Tapi dari zaman dulu memang leadership-nya sudah tinggi ya Pak ya? Nah, itulah. Jadi waktu zaman tadi kan saya bilang dia pandai bicara, tapi dalam pembicaraan itu ada suatu misi yang ingin dia sampaikan. Yaitu dia bilang gini sama kita, kita belajar di sini teknologi baru yang di Indonesia belum ada. Hendaknya apa yang kita pelajari di sini kita terapkan di Indonesia. Jadi marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri. Jadi yang saya penerbangan dia bilang. Nah, saya mempersiapkan penerbangan. Saya waktu itu perkapalan. Nah, ini saya perkapalan. Yang lain apa begitu. Oke, kita bertemu seminar pembangunan namanya. Jadi dia menggebu-gebu lah. Ingin membuat suatu seminar pembangunan, mengumpulkan mahasiswa. Waktu itu kan tidak ada telepon, jadi mengumpulkan mahasiswa tidak gampang. Jadi gimana waktu itu surat Nah, kita kumpulkan. Nah, maksud saya tidak gampang karena dia selain bekerja, belajar dengan rajin, tapi dia itu apa? Ya, berbicara untuk meminta teman-temannya membantu itu ya. Sampai kesehatannya. Kesehatannya jadi batuk-batuk. Jadi temennya bilang ayo kita ke rumah sakit. Jadi saya antar ke rumah sakit waktu itu. Rumah sakitnya kira-kira 60 km dari kota Aachen itu. Ternyata tidak boleh pulang. Kenapa katanya Pak? Jadi menurut dokter ini sakitnya agak parah itu. Seminggu kemudian kita dipanggil oleh dokter. Siapa teman-teman dekatnya? Kenapa? Dia sedang dalam keadaan kritis. Aduh. Ya, waktu itu. Sakitnya kalau nggak salah TBC tulang. Tapi juga ada hubungannya dengan mungkin jantung ya atau apa. Saya nggak tahu, kita nggak tahu. Ya kita ke sana. Dia sudah diisolasi waktu itu. Ya. Tapi untunglah malam itu perjuangan beliau begitu hebat sehingga paginya krisisnya berubah gitu. Ya. Tapi gara-gara itu dia terpaksa harus istirahat, jadi seminar pembangunannya tanpa dia. Oh, oke, tapi tetap berjalan ya? Tapi tetap berjalan, tapi itulah ya, bahwa dia menggebu-gebu. Dia masih selalu mengatakan, waktu saya sebelum berangkat, banyak mahasiswa yang ke luar negeri itu berkumpul dan Bung Karno pidato. Bung Karno mengatakan, Indonesia ini luas, negara kepulauan, negara lautan. Jadi kita perlu banyak insinyur penerbangan dan insinyur perkapalan. Dan dia terinspirasi sekali. Nah itu terinspirasi sekali. Jadi beliau lama sekali di Jerman ya, dan tetap ingin memajukan Indonesia. Ya, betul. Mengapa hal itu tumbuh? Karena biasanya orang sudah lama di sana enak udah di luar negeri, tetapi dia selalu ingin memajukan. Terbalik. Menurut saya, ini sebagai kilas balik aja. Jadi waktu kecilnya kan Indonesia merdeka, dia kan di Bandung, SMP, SMA begitu, ya SMA-nya di Bandung, dan melihat bahwa Indonesia perlu membangun. Dia mendapat kesempatan belajar. Nah, jadi dia pikir bagaimana saya membangun Indonesia, tapi saya tidak bisa sendiri. Saya harus membawa SDM, sumber daya manusia, apalagi yang belajar di luar negeri, itu harus saya gabung begitu. Nah, itu visinya sangat kuat. Nah, waktu dia di Jerman mendapat teknologinya itu, lalu dia pikir aplikasi daripada itu sesuai dengan topik masing-masing mahasiswa kalau dia lulus. Keahlian masing-masing ya Pak ya. Nah, dia kan penerbangan. Gitu. Dan kedua, yang banyak orang belum tahu bahwa dia itu sudah pada usia muda, artinya sudah membuat banyak research yang berhasil begitu. Contoh misalnya ya,
waktu dia mau disertasi, dia kan tinggal di Jerman karena untuk disertasi, untuk jadi dokter. Dia disertasinya itu adalah membuat kapal selam yang dalamnya bukan panjang, tapi dalamnya adalah lingkaran bola-bola. Karena bola-bola itu lebih kuat menahan tekanan air. Ya. Tapi satu kali datanglah Intel Jerman mengatakan, maaf, ini adalah teknologi militer. Jadi orang asing tidak boleh. Tidak boleh. Jadi semaju itu sebenarnya pemikirannya. Iya, sudah beliau, maju ya? sekali. Maju sekali. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita sangat ingin tahu sekali seperti apa sosok mendiang B.J. Habibie, sahabatnya Pak Wardiman. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kami pagi hari ini dengan sahabat lama dari almarhum B.J. Habibie, Bapak Wardiman. Pak Wardiman, kalau orang-orang tahunya Bapak ini sesama menteri dulu zaman Pak Soeharto. Tetapi jauh dari itu Pak Wardiman ini sudah mengenal Pak B.J. Habibie dari tahun 1953, artinya sekitar 60-an lebih tahun ya Pak ya? Ya, betul. Terakhir sempat ngobrol apa sama Pak Habibie? Ya, waktu beliau sakit, ya, sering datang itu. Dan ya seperti biasalah kalau orang sakit lama sendiri itu menceritakan yang dulu-dulu. Flashback ya. Mungkin teman-teman yang dulu. Kan setiap teman tuh punya ini sendiri, keanehannya sendiri. Jadi kita tertawa bersama-sama. Ya. Tapi ada satu, kan kita kan di luar menganggap dia sebagai bapak teknologi. Gitu. Tapi dalam pembicaraan akhir-akhir ini dia bilang, saya kok ingin dikenang sebagai bapak demokrasi. Gitu. Oh ya? Ya. Apa alasannya Pak? Alasannya karena waktu beliau tadi menerima jabatan presiden dari Pak Harto diserahkan, maka beliau yang membuat langkah-langkah yang membuka jalan ke demokrasi. Banyak langkah. Yang pertama misalnya kebebasan pers. Kemudian tahanan politik. Gitu. Sanana waktu itu di penjara dipindah ke rumah. Dia tidak dalam penjara, jadi bukan status penjara, tapi status rumah. Nah, Bapak juga waktu itu mengatakan bahwa ia juga dikenang sebagai Bapak SDM, sumber daya manusia. Nah, itu yang kedua. Jadi sebagai Bapak SDM yang banyak orang tidak tahu. Nah, jadi waktu saya tahun 79 selesai dari DKI, waktu itu saya ikut Pak Ali Sadikin, maka saya ikut Pak Habibie tahun 79. Nah, di sana saya kaget karena beliau mengatakan, Man, kalau negara mau maju, maka aset utama, modal utama dari bangsa itu apa? Manusianya. Manusianya harus dibina menjadi berkualitas. Sehingga dengan demikian, dengan teknologi, bantuan teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Itu baru bagi kita. 1979 dia sudah semaju itu pemikirannya Pak ya? Sebenarnya sebelum itu, karena waktu di Jerman, dia mengumpulkan teman-teman Jerman tadi, mahasiswa itu selain ya? dari seminar, tapi juga dengan nyata, yaitu waktu di saat kapal terbang dia kumpulkan teman-teman dari seluruh Eropa untuk bekerja di perusahaan kapal terbang itu untuk mempersiapkan mereka di Indonesia. Jadi memang sudah punya visi yang panjang yang kami sebut, mahasiswa kami kita sebut, ini komputer berjalan ini. Oh, komputer berjalan sebutannya ya. Kenapa Pak? Iya, karena itu dia itu mikir terus. Mikir terus. Tidurnya tuh kadang-kadang hanya 5-6 jam. Gitu, mikir terus, dan tadi dalam mikir tuh dia bisa step by step sampai bertahun-tahun ke depan. Dan dia tulis nggak biasanya pemikirannya itu, atau gimana kebiasaannya Pak Habibie? Ada yang ditulis. Salah satu yang ditulis, ini banyak orang tidak tahu, waktu Krismon. Kan saya, nah tadi mohon dikoreksi, tadi dibilang bahwa saya ikut waktu beliau jadi presiden. Tidak, waktu presiden saya tidak ikut. Justru sesama waktu itu menteri ya? Ada, yang menteri waktu Pak Harto aja. Pak Harto aja kan? Tapi waktu presiden tidak enggak, ikut. ya, okay. Ya. Nah, tapi saya sering datang, gitu. Nah, yang saya lihat, ini saya bikin studi mengenai bagaimana mengurangi inflasi. Nah, kita akan bukunya bahas tebal itu. Begitu. Kita akan bahas itu, bagaimana mengurangi inflasi. Kita semua banyak yang tidak tahu, ternyata ia juga menulis buku seperti itu ya Pak ya. Usai jeda pemirsa kami akan hadirkan. Betul, sampai 6%. Ya. Kita akan break sebentar pemirsa. Usai jeda kita akan berbincang lagi dengan sahabat dari Pak B.J. Habibie.
Ya, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini dengan sahabat lama dari Presiden B.J. Habibie, Pak Wardiman. Pak Wardiman tadi mengatakan bahwa Pak B.J. Habibie ini sejak di Jerman sudah terkenal jenius, sangat pintar. Bahkan orang Jerman juga mengakuinya. Dan Bapak dan teman-teman juga bilang bahwa ia merupakan komputer berjalan. Yeah. Nah, bagaimana sih sebenarnya pola belajarnya agar kita di Indonesia ini di tahun 2019 bisa berpikir seperti Pak Habibie ke depan gitu. Rajin belajar, membangun bangsa. Yang Bapak lihat. Ya, kita susah untuk memakai Pak Habibie karena Pak Habibie itu dari kecilnya sudah sangat pintar. Apa yang dilihat itu langsung sebagai ada photographic memory. Jadi beliau bisa nempel langsung ke kepala aja ya. Tapi yang penting yang kita lihat, yang kita kagum adalah tekadnya, misinya untuk membangun Indonesia. Itu yang sungguh mengagumkan karena jarang orang masih muda begitu sudah punya misi dan tekad yang 10-20 tahun ke depan. Nah, itulah yang mungkin perlu kita tanamkan juga kepada generasi muda kita. Dan ada quotes juga yang menarik yang Pak Habibie juga pernah bilang, pintar itu tidak hanya bagian dari kesuksesan, tetapi ia juga mengatakan konsisten dan rajin. Begitu konsisten memang sebagai pribadi seorang Pak Habibie. Betul. Saya nama dengan tekad. Karena dalam mengejar cita-cita banyak rintangan dan halangan. Sehingga kalau tidak didorong oleh tekad, akan nanti waktu ada failure, waktu ada kegagalan, mundur. Jadi harus tekun dengan tekad yang besar. Gitu. Dan Pak Habibie memang orang yang tekadnya sangat besar. Ya, memang begitu, betul. Sangat. Itu yang kita kagum, ya, yang kita nggak bisa menirunya lagi. Gitu. Apa hal yang paling Bapak ingat dan Bapak paling pelajari dari sosok Pak Habibie sebagai pribadi? Yang pertama tentu tekad beliau, sehingga kita ketularan gitu untuk oke lah kita bangun Indonesia begitu. Nah, yang kedua adalah bahwa tadi bagaimana menerapkan tadi teknologi, tapi beliau tidak langsung teknologi tapi SDM-nya tadi. Nah, itu hal yang baru bagi saya pun hal baru, sehingga selama di BPT kami selalu berpikir bagaimana SDM Indonesia itu bisa ditingkatkan. Karena beliau mengatakan tanpa SDM tidak mungkin mereka menguasai ilmu dan teknologi, yang SDM yang unggul ya. Sehingga itu yang kita harus dulukan. Kalau versi beliau SDM itu bisa unggul, itu seperti apa cara beliau? Tentunya dengan pendidikan yang betul, dengan memberi bimbingan yang betul, dengan memasukkan tekad atau drive yang betul. Nah, lalu pada akhir-akhir ini kan beliau sebagai bapak teknologi terkenal. Nah, tapi beliau mengatakan pada saya tadi menjadi yang mengantar demokrasi Indonesia. Dan yang ketiga yang saya kaget SDM. Bapak SDM berarti ya? Ya, SDM dia. Jadi SDM, teknologi, lalu bapak demokrasi. Waktu beliau masih di BPT, beliau itu yang membuat sebuah beasiswa untuk anak-anak muda SMA. Jadi anak SMA keluar negeri untuk belajar teknologi. Ya, itu yang dilakukan oleh beliau. Agar orang-orang muda ini bisa maju dan menjadi SDM yang unggul seperti yang cita-citakan. Waktu mendirikan ICMI, beliau juga mengatakan, cobalah salah satu tujuan utama ICMI adalah meningkatkan ya para bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Gitu. Nah Pak, ini kita ke lain subjek yang ingin juga diketahui oleh pemirsa adalah kecintaannya dengan Ibu Ainun. Bapak ini juga punya cerita sejak pertemuan pertama mereka. Gimana ceritanya Pak waktu itu? Jadi ceritanya sebenarnya begini, kita mahasiswa, jumlahnya sedikit. Jadi kita tahu pribadi dari setiap orang, tidak kecuali Pak Habibie. Jadi waktu beliau sudah selesai, gitu ya, maka kita pikir, wah ini pasti cari pasangan hidup, gitu. Nah kita rada gelisah, karena beliau itu ya, karena di Jerman ya, berhubungan dengan cewek Jerman. Oh, oke. Wah kita kan gelisah.
Apalagi beliau punya cita-cita yang untuk membangun Indonesia. Jangan sampai lengah itu cita-citanya. Akhirnya kita rapat, grup senior, dan menulis pada ibunya, Ibu, tolong bisa nggak putra Ibu dipulang ke Indonesia? Itu teman-teman yang menulis kepada ibunya itu Pak Habibie. Ya, jadi itu aja yang kita tulis. Ibunya memanggil pulang. Dan Pak Habibie akhirnya pulang. Ya, dipulang ketemu dengan Ainun, langsung cinta pada pandangan pertama. Itu ceritanya ya. Itulah. Luar biasa, berarti sudah sekitar 60 tahun lebih Bapak mengenal. Sekarang Bapak sedang berduka, tetapi Bapak terima kasih banyak karena telah memberikan banyak sekali kenangan-kenangan yang sebenarnya kita nggak tahu, tetapi masyarakat jadi tahu. Dan semakin melihat sosok Pak Habibie ini adalah orang yang bukan sombong, tetapi sangat rendah hati, terbuka, dan ingin memajukan bangsa. Apalagi Pak yang terakhir Bapak ingin katakan tentang Pak Habibie? Bahwa dia itu tokoh internasional, itu yang banyak. Jadi hasil-hasil pertemuan dia disebut master crack karena dia bisa menemukan atau dengan teori crack-crack di kapal terbang. Pecahan-pecahan. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa dia salah satu dari sedikit Muslim Indonesia yang menjadi pengurus Rabital Alami. Rabital Alami itu adalah organisasi Islam yang besar di luar negeri. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dikenang dari Pak Habibie. Terima kasih Pak Wardiman telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat beraktivitas hari ini.